Kelompok 101. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 beranggotakan Cynthia Sri Mulyana, Arin Nursyadiah, dan Brindy Azmi Atika akan mempresentasikan tentang materi manajemen modal kerja dengan dosen pengampu Bapak Panji Parman SE MAK. Untuk penyaji 1 akan disampaikan oleh Saudari Arin Nursyadiah, penyaji 2 oleh saya, Cynthia Sri Mulyana, dan penyaji 3 oleh Brindy Azmi Atika. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Saudari Arin untuk menyajikan materi pertama. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk mempresentasikan pengertian manajemen modal kerja. Setiap perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasinya memerlukan modal kerja. Modal kerja ini akan digunakan untuk membiayai perusahaan, misalnya pembelian bahan baku, pembayaran upah tenaga kerja, pajak, dan lain-lain. Untuk mendapatkan gambaran mengenai pengertian dari modal kerja, di sini peneliti mengemukakan pendapat. Yang pertama, James C. Van Herne menyatakan bahwa modal kerja bersih adalah aktiva lancar yang dikurangi kewajiban lancar, dan modal kerja kotor adalah investasi perusahaan dalam aktiva lancar seperti kas, piutang, dan penyediaan. Bambang Rianto mengemukakan 3 konsep pengertian modal kerja. Konsep kuantitatif, konsep ini menitik beratkan kepada kuantitas dana yang tertanam dalam unsur-unsur aktiva lancar. Aktiva ini merupakan aktiva sekali berputar kembali dalam bentuk semula atau dana yang tertanam dalam aktiva akan bebas lagi dalam jangka pendek. Jadi, menurut konsep ini adalah keseluruhan jumlah aktiva lancar. Dalam pengertian ini, modal kerja sering disebut juga modal kerja bruto atau working kapital. Berdasarkan konsep tersebut, dapat disimpulkan bahwa hanya menunjukkan jumlah dari modal kerja yang digunakan untuk menjalankan kegiatan operasi perusahaan sehari-hari yang sifatnya rutin, dengan tidak mempersoalkan dari mana diperoleh modal kerja tersebut. Konsep kualitatif. Modal kerja merupakan selisih antara aktiva lancar dengan utang lancar. Berdasarkan konsep ini, modal kerja merupakan sebagian dari aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa menunggu likuiditasnya. Konsep ini bisa disebut dengan modal kerja neto atau net working capital. Definisi ini bersifat kualitatif karena menunjukkan tersedianya aktiva lancar yang lebih besar daripada hutang lancar dan menunjukkan tingkat keamanan bagi kreditur jangka pendek serta menjamin kelangsungan operasi di masa mendatang dan kemampuan perusahaan untuk memperoleh tambahan jangka pendek dengan jaminan aktiva lancar. Ya, kemudian konsep fungsional. Modal kerja menurut konsep ini menitik beratkan pada fungsi dari dana dalam menghasilkan dana atau income dari usaha pokok perusahaan. Setiap dana yang dihasilkan digunakan dalam perusahaan dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan. Jadi, modal kerja menurut konsep ini adalah dana digunakan untuk menghasilkan pendapatan pada saat ini sesuai maksud utama didirikannya perusahaan, diantaranya kas, piutang dagang, dan lain sebagainya. Contoh soal penggunaan ketiga konsep modal kerja. Berikut ini adalah laporan keuangan PT Kutilang pada akhir tahun 1999. Neraca 31 Desember 1999. Aktiva lancar, kas sejumlah 24.000, efek sejumlah 56.000, piutang kas sebanyak 24 juta, efek sebanyak 56 juta, piutang dagang sebanyak 80 juta, persediaan barang sebanyak 160 juta, total aktiva lancar 320 juta. Aktiva tetap, tanah sebesar 150 juta, bangunan dan gedung sebesar 240 juta, mesin-mesin sebesar 250 juta, totalnya yaitu 640 juta. Total semua aktiva itu 960 juta. Hutang dagang
sebesar 36 juta, hutang wasel sebanyak 60 juta, hutang pajak sebanyak 29 juta, total hutang lancar yaitu 125 juta. Hutang obligasi 200 juta, modal saham 425 juta, laba ditahan 210 juta. Total hutang modal yaitu 960 juta. Penyusutan setiap tahunnya, bangunan dan gedung-gedung yaitu 60 juta, mesin-mesin yaitu 35 juta, penjualan kredit dengan profit margin sebesar 20%. Atas dasar tersebut, di atas hitunglah besarnya modal kerja menurut konsep kuantitatif, kualitatif, dan fungsional. Jawab. Besarnya modal kerja menurut konsep kuantitatif adalah semua elemen modal kerja sehingga modal kerjanya adalah 320 juta. B. Besarnya modal kerja menurut konsep kualitatif adalah selisih antara aktiva lancar dengan hutang lancar, yaitu 320 juta dikurang 125 juta, yaitu 195 juta. Besarnya modal kerja menurut konsep fungsional adalah modal kerja atau working capital, yaitu kas sebesar 24 juta, piutang dagang 80% sebesar 64 juta, persediaan barang sebesar 160 juta, penyusutan bangunan dan gedung sebesar 60 juta, penyusutan mesin sebesar 35 juta. Total modal kerja yaitu 343 juta. Modal kerja potensial atau potensial working capital. Efek yaitu sebesar 56 juta, margin laba 30% yaitu sebesar 16 juta. Total yaitu 72 juta. Bukan modal kerja atau non-working capital. Tanah yaitu sebesar 150 juta, bangunan dan gedung sebesar 180 juta, dan mesin-mesin sebesar 215 juta. Total 545 juta. B. Arti penting dan tujuan manajemen modal kerja. Bahwa kegiatan seorang manajemen keuangan lebih banyak dihabiskan dalam kegiatan operasional perusahaan dari waktu ke waktu, atau dengan kata lain, sebagian besar waktu dialokasikan untuk mengurus modal kerja. Kemudian investasi dalam aktiva lancar cepat sekali berubah dan seringkali mengalami perubahan serta cenderung labil. Dalam praktiknya, sering sekali bahwa lebih dari separuh dari total aktiva merupakan bagian dari jumlah aktiva lancar yang merupakan modal kerja perusahaan. Khusus bagi perusahaan kecil, manajemen modal kerja sangat penting karena investasi dalam aktiva tetap dapat ditekan dengan menyewa, tetapi investasi lancar dalam piutang dan sediaan tidak dapat dihindarkan, harus segera terpenuhi. Khusus bagi perusahaan yang relatif kecil, fungsi manajemen modal sangat penting. Terdapat hubungan yang sangat erat antara pertumbuhan penjualan dengan kebutuhan modal kerja. Kemudian tujuan manajemen modal kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas perusahaan. Artinya, likuiditas suatu perusahaan dengan modal kerja yang cukup, perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pada waktunya. Kemudian memungkinkan perusahaan untuk memperoleh tambahan dana dari para kreditor apabila rasio keuangannya memenuhi syarat seperti likuiditas yang terjamin. Kemudian memungkinkan perusahaan memberikan syarat kredit yang menarik minat pelanggan dengan kemampuan yang dimilikinya. Kemudian guna memaksimalkan penggunaan aktiva lancar guna meningkatkan laba dan penjualan. Perusahaan mampu melindungi diri apabila terjadi krisis modal kerja akibat turunnya nilai aktiva lancar. Terima kasih, saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk Saudari Arin telah menyampaikan materi yang pertama. Untuk materi kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri, Cynthia Sri Mulyana, yaitu jenis-jenis modal kerja. 1. Modal kerja permanen atau permanent working capital, yaitu modal kerja yang ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya. Modal kerja ini terdiri dari A. Modal kerja primer,
merupakan jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjaga kontinuitas usahanya atau modal kerja yang secara terus-menerus diperlukan untuk kegiatan usahanya. B. Modal kerja normal adalah modal kerja yang dibutuhkan untuk proses produksi normal. Yang kedua ada modal kerja variabel. Next. Modal kerja variabel atau variable working capital, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Modal kerja ini terdiri dari A. Modal kerja musiman atau seasonal working capital. Jumlahnya berubah-ubah disebabkan oleh fluktuasi musim. B. Modal kerja siklis. Jumlahnya berubah-ubah disebabkan oleh fluktuasi konjungtur. C. Modal kerja darurat. Jumlahnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. Bagian D yaitu sumber modal kerja. Sumber modal kerja ini dapat diperoleh dari hasil operasi perusahaan, keuntungan penjualan surat berharga atau saham, penjualan aktiva tetap, penjualan obligasi, memperoleh pinjaman, maupun dari dana hibah. Secara khusus, sumber modal kerja dibagi menjadi dua macam, yaitu 1. Pembiayaan permanen, 2. Pembiayaan lancar. Sumber modal kerja untuk pembiayaan lancar digunakan untuk membiayai modal kerja variabel yang biasanya terdiri dari dua sumber, yaitu modal dari sumber internal, yaitu ada penyusunan kewajiban yang belum jatuh tempo dan juga cadangan dari laba. Kalau modal kerja dari sumber eksternal ada dari kredit maupun pinjaman. E. Perputaran modal kerja. Periode perputaran modal kerja atau working capital turnover dimulai di mana kas diinvestasikan dalam komponen-komponen modal kerja sampai saat di mana kembali menjadi kas. Menurut Kazmir, perputaran modal kerja merupakan salah satu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Makin pendek periode tersebut berarti makin cepat perputarannya atau makin tinggi tingkat perputarannya. Berikut rumus menghitung rasio perputaran modal kerja. 1. Jika penjualan naik, maka rasio tersebut akan tinggi. Sebaliknya, jika penjualan turun, maka rasio tersebut juga akan rendah apabila jika modal kerjanya turun. Contoh soal perputaran modal kerja. PT Abadi Sentosa memiliki neraca dan laporan laba rugi sebagai berikut. PT Abadi Sentosa neraca per 31 Desember 2006 dalam ribuan rupiah. Kas sebesar 461.538 rupiah. Piutang dagang 1.900.000 rupiah. Persediaan 2.361.538 rupiah. Total aktiva lancar 4.661.538 rupiah. Aktiva tetapnya 10.463.462 rupiah. Total semua aktivanya menjadi 15.125.000. Utang dagang 1.500.000, utang bank 312.500, utang wesel 568.269 rupiah, total utang lancar 2.380.769 rupiah. Utang jangka panjang 4.500.000, modal saham 4.750.000, laba ditahannya 3.494.231 rupiah. Total utang tambah modal yaitu 15.125.000. Dan ini juga ada laporan laba ruginya. Rugi laba penjualan
sebesar 60 juta. Harga pokok penjualannya 41 juta. Laba kotornya menjadi 18.600.000. Biaya administrasi dan umum 6.250.000, biaya sebelum bunga dan pajak 12.350.000. Bunganya 3.750.000, laba sebelum pajaknya menjadi 8.600.000. Pajak penghasilan 30%, 2.580.000, laba bersih setelah pajak 6.020.000. PT Abadi Sentosa pada tahun 2007 merencanakan menjual produknya senilai 75 miliar rupiah. Perusahaan bekerja sebulan rata-rata 30 hari. Berapa besar kebutuhan modal kerja PT Abadi pada tahun 2007? Jawabannya, perputaran kas sama dengan penjualan per kas. Tadi kita ketahui penjualannya 60 juta, per kasnya 400.000, 61.538 sama dengan 130 kali. Perputaran piutang sama dengan penjualan per piutang. Penjualannya sudah diketahui 60 juta, per piutangnya juga tadi sudah diketahui 1.900.000 sama dengan 31 kali. Perputaran persediaan, harga pokok penjualan per persediaan. Tadi harga pokok penjualannya itu udah diketahui 41.400.000 per 2.300.000 sama dengan 18 kali. Setelah perputaran dari setiap unsur modal kerja diketahui, selanjutnya dihitung periode terikatnya unsur modal kerja dan hasilnya dijumlahkan menjadi periode terikatnya modal kerja. Asumsikan 1 tahun sama dengan 360 hari. Periode terikatnya modal kerja adalah sebagai berikut. Kas 360 itu dari 1 tahun ya, 360 hari dibagi 130 sama dengan 3 hari. Piutang 360 dibagi 31 sama dengan 12 hari. Persediaan 360 dibagi 18 sama dengan 20 hari. Jadi jumlah periode terikatnya modal kerja adalah 35 hari. Dengan demikian, periode terikat modal kerja secara keseluruhan adalah 35 hari. Sedangkan perputaran unsur modal kerja adalah 360 dibagi 35 dikali 1 sama dengan 10 hari. Apabila pada tahun 2007 perusahaan diperkirakan akan mampu menjual produknya seharga 75 miliar, maka kebutuhan modal kerjanya 75 miliar dibagi 10. Maka hasilnya 7 miliar 500 juta rupiah. Nah, yang ini ada contoh soal yang kedua. Perusahaan sepatu Andrew pada tahun 2007 merencanakan untuk memproduksi dan menjual sepatu sebanyak 720.000 pasang. Perusahaan bekerja selama sebulan, rata-rata 30 hari. Setiap pasang sepatu membutuhkan 2 kilo bahan baku kulit. Harga beli baku kulit per kilo adalah 9.000. Pembelian bahan baku selalu dilakukan secara tunai. Setelah dibeli sambil menunggu proses produksi, bahan baku disimpan di gudang selama 10 hari. Proses produksi membutuhkan waktu selama 5 hari. Penjualan sepatu dilakukan secara kredit dan baru dapat ditagih selama 30 hari. Upah tenaga kerja langsung 5.000 per pasang. Biaya pemasaran dan administrasi 60 juta per bulan. Sedang untuk berjaga-jaga disediakan kas kecil sebesar 20 juta. Dari data di atas, hitunglah besarnya kebutuhan modal kerja perusahaan tersebut untuk tahun 2007. Perputaran bahan bakunya 10 hari. Proses produksi 5 hari. Penagihan piutang 30 hari, maka jumlahnya 45 hari. Perputaran upah langsung, proses produksi 5 hari, penagihan piutang 30 hari, jumlahnya 35 hari. Pengeluaran kas per hari untuk bahan baku sama dengan 2 dikali 2 kilo dikali 9.000 sama dengan 36 juta. Upah langsung 2 juta dikali 2.000 dikali 5.000 sama dengan 10 juta.
Biaya administrasi dan pemasaran 2 juta. Kebutuhan modal kerja. Kebutuhan modal kerja itu cara menghitungnya bahan baku sama dengan 45 hari dikali 36 juta sama dengan 1.620 juta. Upah langsung 35 hari dikali 10 juta sama dengan 350 juta. Biaya administrasi dan pemasaran 35 hari dikali 2 juta sama dengan 70 juta. Jadi total kebutuhan modal kerja seluruhnya adalah 2.060 juta rupiah. Untuk materi selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Irindi Azni Antika. Sirindi Nawa. Baik. Kemudian kebijakan yang pertama kebijakan konservatif, yaitu perusahaan yang menerapkan kebijakan ini akan mempertahankan jumlah aktiva lancar yang relatif besar untuk tingkat penjualan tertentu. Kemudian kebijakan agresif, yaitu cenderung untuk mempertahankan jumlah modal kerja yang relatif kecil untuk tingkat penjualan tertentu. Kemudian kebijakan moderat. Kebijakan moderat yaitu akan mempertahankan jumlah modal kerja yang lebih kecil dari kebijakan konservatif, tetapi lebih besar dari kebijakan modal kerja agresif untuk tingkat penjualan tertentu. Kemudian ketiga, alternatif kebijakan modal kerja yang dapat diterapkan oleh satu perusahaan dapat dipaparkan oleh gambar sebagai berikut. Di sini terdapat grafik kebijakan investasi modal kerja yang menggambarkan bahwa aktiva dan penjualan konservatif lebih tinggi dari moderat dan moderat lebih tinggi dari agresif. Kemudian kebijakan pembelanjaan modal kerja konservatif. Seluruh aktiva lancar yang bersifat permanen dan sebagian aktiva lancar dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang hanya sebagian kecil aktiva lancar variabel dibelanjai dengan sumber dana jangka pendek. Di sini terdapat juga grafik kebijakan pembelanjaan konservatif. Di sini aktiva lancar variabelnya tidak beraturan ya. Kemudian untuk aktiva lancar permanen naik dan untuk aktiva tetap sejajar ya. Kemudian kebijakan pembelanjaan modal kerja moderat. Seluruh aktiva lancar variabel dibelanjai dengan sumber dana jangka pendek, sedangkan aktiva lancar permanen seluruhnya dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang. Kebijakan ini juga mempunyai resiko dan profitabilitas yang cukup. Di sini juga terdapat grafiknya kebijakan pembelanjaan moderat ya. Bisa dilihat bahwa aktiva lancar variabelnya tidak ini dan aktiva lancar permanennya meningkat, sedangkan aktiva tetapnya sama tetap. Kemudian kebijakan pembelanjaan modal kerja agresif. Seluruh aktiva lancar variabel dan aktiva lancar permanen dibelanjai dengan sumber dana jangka pendek, sedangkan sebagian lagi aktiva lancar permanen dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang. Kebijakan ini mempunyai risiko yang tinggi karena jangka waktu sumber dana lebih pendek dari jangka waktu kebutuhan dana. Dan profitabilitas juga tinggi karena biaya modal sumber dana jangka pendek lebih kecil dari sumber dana jangka panjang. Di sini terdapat grafik kebijakan pembelanjaan agresif. Bisa dilihat bahwa aktiva lancar variabelnya berubah-ubah,
aktiva lancar permanennya lebih meningkat dari kebijakan pembelanjaan moderat ya. Kemudian aktiva tetapnya masih sama, datar. Next. Ya, kemudian untuk G, metode keterkaitan manajemen modal kerja. Yang pertama, perusahaan dagang. Penjualan secara kredit. Pertama, keterkaitan modal kerjanya yaitu kas, kemudian barang. Barang itu berupa pembelian, kemudian piutang. Piutang yaitu penjualan, kemudian kas. Kas itu masuknya ke penerimaan ya. Kemudian ini penjualan secara tunai. Kalau penjualan secara tunai, pertama kas, kemudian barang yaitu berupa apa barang yang dibelinya, kemudian kas. Kas itu penjualan dan penerimaan. Kemudian perusahaan pabrikan ya. Pertama kas, kemudian upah tenaga kerja. Upah tenaga kerja itu masuknya ke kas juga, tapi kas kedua, kemudian barang jadi piutang, yaitu masuknya ke dalam penjualan, kemudian kas lagi. Kas lagi itu masuknya ke penerimaan ya, penerimaan dari penjualan kredit. Kemudian bahan baku, penjualan tunai, masuknya ke penjualan kredit juga. Kemudian dalam metode keterkaitan modal kerja adalah metode yang mengakui dua hal penting, yaitu satu, untuk menandai kebutuhan akan modal kerja setelah disediakan oleh pihak lain dalam bentuk pendanaan spontan. Yang kedua, dana yang diperlukan untuk membiayai piutang seharusnya tidak memasukkan unsur laba, karena itu pengertian modal kerja menurut metode ini, yaitu selisih antara aktiva lancar atau termasuk laba dalam rekening piutang dengan pendanaan spontan. Kemudian contoh soal keterkaitan manajemen modal kerja. Perusahaan industri AS memiliki data tentang modal kerja sebagai berikut. Rata-rata periode terikatnya modal kerja selama 7 hari, kemudian proses produksinya yaitu selama 6 hari, kemudian barang jadi disimpan selama 5 hari, kemudian pengumpulan piutangnya selama 12 hari. Jadi jumlah totalnya 30 hari untuk rata-rata periode terikatnya modal kerja hari 180.000, kemudian upah karyawan sebesar 150.000, kemudian biaya admin dan umum sebesar 30.000, kemudian biaya penjualan sebesar 25.000, kemudian biaya lainnya sebesar 15.000, kas setiap harinya sebesar 400.000. Ditetapkan jumlah kas minimal 100.000, maka jumlah modal kerja diketahui periode terikatnya modal kerja selama 30 hari, pengeluaran kas per harinya sebesar 400.000, kas minimal sama sejumlah 100.000. Maka periode terkaitnya modal kerja dikali pengeluaran kas per hari ditambah kas minimal sama dengan 30 kali 400.000 ditambah 100.000. Hasilnya 12.100.000 rupiah. Kemudian untuk contoh soal keterkaitan kedua, yaitu perusahaan dagang S memiliki data sebagai berikut. Rata-rata periode keterkaitan modal kerja yaitu lama barangnya disimpan selama 7 hari, kemudian lama pengumpulan piutangnya selama 13 hari. Jadi rata-rata pengeluaran kas setiap harinya yaitu pertama pembelian barang dagang sebesar 1 juta, kemudian upah karyawan sebesar 100.000,
kemudian biaya administrasi dan umum sebesar 10.000, kemudian biaya penjualan sebesar 35.000, biaya lain-lain sebesar 5.000. Totalnya semuanya rata-rata pengeluaran kas yaitu Rp1.150.000. Kas minimal berjumlah 200.000. Maka modal kerja yang dibutuhkan perusahaan S adalah 20 kali 1.150.000. 20 itu dari jumlah harinya ya. Kemudian ditambah 200.000 ditambah minimal jumlah pengeluarannya. Jadi 23.200.000. Ya, demikian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk penyaji dari kelompok 10. Untuk materinya kita telah selesai. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut di kolom komentar saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.